Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ulaika alladhina nataqabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa 'inda as-sidqil ladzi kanu yu'adun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih berbicara tentang 6 panduan Al-Qur'an bagi orang beriman yang sudah berusia arba'ina sanah, 40 tahun, di mana orang-orang menyebut bahwa usia 40 tahun itulah usia kematangan, seperti setingkat Hadratur Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasul juga berusia 40 tahun. 6 panduan itu kini sudah masuk pada yang ketiga, yaitu wa an a'mala sholihan tardah, hidup berstandar Tuhan. Artinya semua amal perbuatan kita mesti merujuk kepada kurikulum Tuhan. Kiranya tidak hanya kurikulum Tuhan saja, ada kitabullah dan ada juga sunnah rasulihi, yaitu al-hadis. Apa-apa yang sudah diridhoi Allah, itulah yang terbaik. Apa saja yang sudah diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang terbaik, dan kita mesti berridho-ridho terhadap itu. Ada hal yang terjadi di tengah-tengah keberagamaan kita, bahwa Hadratur Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara tegas sekali mensabdakan bahwa penggantinya khalifah 4, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib karramallahu wajhah, ditambah 6 lain sahabat-sahabat pilihan
sehingga menjadi 10 sahabat. Itu semuanya 10 sahabat pilihan ini sejak masih hidup di dunia itu sudah dipastikan, sudah diberi informasi kabar gembira bahwa 10 orang ini al-mubasysyarah bil jannah, pasti masuk surga. Di mana orang yang masuk surga itu Allah pasti meridhoi kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Pasti. Untuk itu maka jumhur ulama juga jumhur ulama mewajibkan kita menghormati apa yang sudah diputus oleh Allah, apa yang diputus oleh Hadratur Rasul tadi. Maaf, dalam keagamaan kita mengenal orang muslim, orang beriman yang kurang respon, kurang menghargai terhadap al-khulafaur rasyidun. Maunya yaitu hanya rasulnya saja. Aliran ini ada yang sangat keras, sangat minded, sehingga tidak pernah mau menghargai Sayyidina Abu Bakar, tidak pernah mau menghargai Sayyidina Umar, dan seterusnya. Ya hanya Rasulullah dan keluarganya saja minded. Mau jujur, kitab dhibaan yang sering dibaca di pesantren di kalangan Nahdiyin itu, mulai ya Rabbi sholli, mulai ya Rasulullah, salatullah, terus rawi-rawinya itu sampai ya Badruddin. Tidak pernah ada yang memuji-muji Sayyidina Abu Bakar, tidak pernah. Tidak ada yang memuji-muji Sayyidina Umar, tidak ada. Yang dipuji adalah Rasulullah, kemudian Sayyidina Ali, keluarganya dan cucunya Wailas Sibto ini Nantasibu seterusnya. Tidak pernah ada. Tapi itu menjadi amalan kaum Nahdiyin, kaum pesantren. Iya. Tapi perlu saya ingatkan, tidak seharusnya kitab dhibaan itu dijadikan pedoman mutlak, karena kita juga seorang muslim yang menghargai Sayyidina Abu Bakar, termasuk menghargai Sayyidina Umar seterusnya. Dulu di kerajaan-kerajaan Jawa ini ada raja daerah yang berjuluk Ki Ageng Pengging, di kerajaan kecil di daerah Jawa Tengah situ. Mempunyai guru spiritual dari kiai, dari ulama yang alirannya Syiah minded, Syiah tajam, Syiah keras betul. Ini di dekat daerah Boyolali situ. Saking tajamnya, saking kejamnya Syekh Syiah ini sampai mendoktrin raja kecil Ki Ageng Penggih ini membenci betul terhadap Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, padahal julukannya itu radhiyallahu anhu. Ki Ageng Penggih ini mempunyai 2 anjing. Saking bencinya terhadap Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kiri lho, asune iku dijenengi siji dijenengi Abu Bakar, siji dijenengi Umar. Saking bencine terhadap al-khulafaur rasyidun. Nah, di sini di sampingnya ada seorang kiai, seorang yang bijak. Dia orang Sunni seperti pesantren umumnya. Tahu bahwa
pengaruh raja kecil Ki Ageng Penggih ini mau merambat ke daerah-daerah dengan membenci Al-Khulafaur Rasyidun, kemudian dengan dakwahnya yang berani dan bijak mendidik umat, memasukkan suatu dialog interaksi yang diselipkan pada saat sholat tarawih, karena waktu itu menjelang tarawih. Perhatikan, ketika kita sholat tarawih, begitu sholat Isya sudah selesai, lalu sholat tarawih ada komando, mari kita sembahyang tarawih, sholat tarawih seterusnya. Begitu selesai satu salam, perhatikan baik-baik. Itu yang disebut adalah menyebut nama khalifah. Al-Khalifatul Awwal Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bukan Al-Khalifatul Ula ya, Al-Khalifatul Awwal. Khalifah itu muzakkar. Dengan bahasa imamnya mengatakan Al-Khalifah Al-Awwal, atau apa ini yang menyuarakan itu Al-Khalifatul Awwal Abu Bakar As-Siddiq tardaunaan, asli redaksinya seperti itu, membuang istifham, artinya atardaunaan, apakah kalian para makmum itu ridho terhadap Abu Bakar ini? Lalu diajarkan makmumnya nyaut kabeh, nardoan, iya kami ridho. Selesai itu ada sholawat, terus berikutnya ganti lagi Al-Khalifatus Tsani Umar bin Khattab tardaunaan, dijawab bareng karo apa jenenge iki makmume nardoan. Seterusnya sampai Utsman, sampai Sayyidina Ali. Itu adalah pendidikan muslim terhadap jamaah sholat tarawih itu agar betul-betul ridho terhadap kekhilafahan Abu Bakar, terhadap kekhilafahan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali seterusnya. Diselipkan dengan model dialog seperti itu, menangkis ajaran Syiah kejam, lebih-lebih yang dikumandangkan, yang disponsori oleh Ki Ageng Penggih tadi itu. Dengan demikian sampai sekarang setiap sholat tarawih yang menggunakan 10 salaman itu mesti bacaan selingannya menggunakan sahabat Khalifah 4 itu seperti itu, lalu disederhanakan. Setelah selesai maka dijawab radhiyallahu an, dikembalikan lagi kepada aslinya bahwa Allah ridho terhadap kekhilafan beliau 4 itu. Inilah satu bentuk bahwa bagaimana kiai dulu, ulama dulu sangat sensitif, sangat responsif terhadap ajaran-ajaran yang mau digerogoti, yang mau dipudarkan, meskipun hanya kerenggangan terhadap kecintaan para sahabat. Mestinya ini diteruskan oleh ulama-ulama sekarang, kiai-kiai sekarang. Di dalam hal bersifat nahi mungkar itu mestinya lebih giat, meskipun itu melawan dari pendapat politik umum, meskipun melawan, andai saja meskipun itu berlawanan dengan kebijakan pemerintah, seperti kiai ini tadi itu melawan kebijakan raja kecil si Ki Ageng Penggih tadi itu, dilawan dengan caranya sendiri yang bijak, diselipkan di dalam dialog setelah atau di celah-celah sholat tarawih. Ini menunjukkan bahwa perhatian para ulama dulu itu terhadap hal-hal yang sifatnya bisa menodai keridhaan kita kepada Allah dari sisi apapun, itu harus dicegah. Karena itu khutbah ini masih berkutat membicarakan wa an a'mala sholihan tardo, bagaimana bisa hidup
berstandar Tuhan itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadul karim. Waalaikum barrur raufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.